Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sakinah yang dipersembahkan oleh dekat-dekat saya aja, Alfira, jangan jauh-jauh. Kita membahas mengenai yang tidak kalah penting. Betul. Di segmen ini, yaitu berbicara mengenai wakaf. Ya, karena ini salah satu amal yang tidak putus-putus. Tidak putus-putus, kalau lebih seperti itu. Kita mau tanya dulu. Betul, kita kenalkan dulu, mungkin orang pengen tahu. Dari di sana ada praktisi Dewan Penyantun Wakafan, manajemen Mustafa Edwin Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ini ahli maksud saya, pengurus Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Uswatun Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau yang ini? Yang paling manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita bisa membahas ini. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mau tanya dulu pertama sekali, Ibu sebenarnya wakaf itu sudah banyak, kita sudah mengetahui mengenai wakaf. Tetapi bagaimana kemudian perkembangan wakaf di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah? Ya, baik. Jadi di Indonesia memang wakaf itu sudah dilaksanakan sejak masuknya Islam di Indonesia. Tetapi perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Karena pada umumnya wakaf yang ada di Indonesia ini diwakafkan secara konsumtif, yaitu berupa masjid, musola, makam. Padahal di negara-negara lain seperti di Turki, di Saudi sendiri, kemudian di Mesir, itu wakaf dikelola secara produktif, berupa apartemen, berupa mall, disewakan gitu ya. Jadi Indonesia kayaknya tertinggal. Tapi alhamdulillah sekarang ini di Indonesia pengembangan wakaf sudah menggembirakan, karena sekarang itu sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan dalam undang-undang tersebut sudah dimungkinkan wakaf dikelola secara produktif, entah itu berupa apartemen, mall, bahkan dalam undang-undang tersebut sudah dikembangkan wakaf uang. Nah, ini sesuatu yang baru buat umat Islam di Indonesia. Ini kita tanya ke Pak Mustafa, sebenarnya kan memang tadi Ibu sudah menjelaskan wakaf tidak hanya berbentuk fisik bangunan saja, tetapi juga bisa uang. Ini mungkin yang baru memang, mungkin bisa dijelaskan perbedaannya seperti apa? Jadi kalau wakaf secara fisik itu bisa berupa tanah atau fisik yang lain, ya, contoh-contohnya banyak. Tapi kan kalau wakaf fisik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanah berlebih, kira-kira yang mewakafkan gitu kan. Dan itu di Jakarta sulit, tanahnya sudah terbatas kalau kita di Jakarta. Sebaliknya kalau wakaf uang, itu kan namanya uang. Uang itu bisa diwakafkan berapa saja sesuai dengan ketentuan nanti yang berlaku. Jadi untuk wakaf uang itu bisa dilakukan oleh siapa saja mempunyai uang, ya. Dan kita umumnya kan punya uang gitu ya, berkisar dari mana yang kecil sama yang besar. Jadi baik orang miskin maupun orang kaya atau bagaimanapun bisa berwakaf dengan uangnya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian wakaf uang itu wakaf yang dinamakan harta bergerak, ya, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Nah, cara wakaf uang tadi seperti apa, Pak, misalnya, Pak? Cara wakaf uang itu? Cara. Jadi kalau cara berwakaf itu kan kalau kita memiliki harta uang itu ya, kalau kita ingin menyisihkan sebagian daripada uang kita untuk wakaf, maka perlu kita melakukan mencari seorang nazir, pengelola daripada wakaf uang ini. Kita serahkan uang kita kepada nazir ini. Nah, di dalam perundang-undangan yang ada, wakaf uang itu diberikan pada nazir, tapi harus ditaruh di perbankan syariah. Istilahnya ditaruh di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi kalau kita ingin melakukan wakaf uang, yang pertama kita lakukan adalah mencari nazir yang kita percaya, yang profesional, yang kita perkirakan mampu nanti akan membuat uang kita berproduktif, memberikan manfaat kepada masyarakat. Mau tanya ke Mbak Cucu, Mbak, tahu nggak sih kalau misalkan sebenarnya di luar wakaf secara fisik itu ada juga sebenarnya wakaf uang?
Karena tampaknya sosialisasinya masih minim sekali di Indonesia. Sekali. Karena memang orang terfokus pada kalau mau wakaf ya itu tadi tanah, makam, terus musola, bangunan masjid gitu. Dan memang itu pun juga bermanfaat dan maslahat untuk orang banyak. Tapi kalau tadi kita berbincang-bincang ya Bu ya, bahwa di Timur Tengah itu mereka bisa mewakafkan apartemen. Nah, apartemen itu disewakan, uangnya itu untuk negara Palestina ya Bu ya kalau nggak salah. Hasilnya untuk iya, orang-orang untuk bisa Palestina. disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan gitu. Tapi memang betul sekali sosialisasinya pun di sini juga memang sangat kurang karena orang sudah terfokus kalau misalnya wakaf ya seperti itu. Padahal dengan tadi uang berapapun nominalnya, insya Allah kalaupun itu memang bermanfaat dan maslahat untuk orang banyak ya kenapa tidak gitu. Ibu sebenarnya kalau untuk wakaf secara fisik sendiri itu kenapa orang Indonesia itu orientasinya lebih ke hanya ke masjid, hanya ke pesantren, padahal sebenarnya bisa berkembang di mall bisa seperti Ibu bilang. Kenapa kemudian itu tidak berterima di Indonesia sejauh ini? Mungkin karena pemahaman aja dan pemahaman itu masih terbatas. Oleh karena itu sudah saatnya sekarang ini melakukan sosialisasi tentang pengembangan pemahaman fikih wakaf di Indonesia. Jadi kalau pada masa lampau pemahaman umat Islam itu hanya terbatas pada benda tidak bergerak dan mauquf alaih, peruntukannya juga terbatas tadi masjid, musola, makam. Oleh karena itu sekarang sudah terbuka bagi umat Islam Indonesia untuk mewakafkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nah ini memang nggak gampang karena harus meyakinkan kepada key person ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianut oleh umat Islam itu sendiri, bahwasanya wakaf itu tidak terbatas hanya benda-benda tidak bergerak saja, tapi benda bergerak pun boleh, termasuk peruntukannya juga sangat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau ada anak-anak yatim yang memerlukan tempat tinggal, ya seharusnya wakaf diperuntukkan buat mereka. Kemudian kalau diperlukan untuk biaya sekolah misalnya, dikembangkanlah wakaf itu misalnya berupa tanah pertanian, dikembangkan sedemikian rupa sehingga hasilnya bisa untuk biaya sekolah. Nah di sini, dan mungkin suatu saat harapan saya nih ya, di Indonesia ada semacam lembaga wakaf, badan wakaf yang menyediakan dana untuk fakir miskin, untuk sekolah, untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Baik. Nah, memang sangat diharapkan sekali. Kita akan membahasnya itu lebih dalam lagi di dalam segmen berikutnya dengan tema kita Mari Berwakaf, dan untuk itu tetaplah bersama kami di Menuju Satu Kemenangan.